Semakin ke sini semakin banyak aliran-aliran yang menyimpang, bahkan ada yang berani mengatakan tidak perlu ibadah untuk tingkatan tertentu. Simak video berikut sampai selesai agar Anda terhindar dari pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Hadratul Syekh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Ya, ini karib sahabatnya Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah, 18 November 1912. Nah, jadi NU berdiri 14 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ya, di kakak itu. Itu Syekh Hashim itu senang menulis. Punya 19 kitab. Di kitab keduanya ada judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka halaman 11, paragraf yang terakhir paling bawah, baris 1 sampai baris 4. Itu disebutkan oleh beliau di antara bid'ah akidah, penyimpangan dalam akidah yang terjadi di tanah Jawa mulai muncul tahun 1333 Hijrah. 107 tahun yang lalu, sekarang 1440. Wa minhumul abahiyuna, dan di antara aliran menyimpang itu aliran abahiyun. Abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Alladzina yadhkurunallaha, kurang lebih bahasanya orang-orang yang berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi kesimpulan caranya keliru. Sampai menyimpulkan wasofa qalbuhu. Ya, kebanyakan banyak bukan karena zikirnya, karena niatnya yang salah, konslet kemudian akalnya. Konslet sampai menyimpulkan salah dan merasa menyimpulkan dengan zikir itu hatinya sudah bersih banget, bersih. Saking bersihnya, fala yantawiqu alaihil amru wan nahyu. Maka sudah enggak berlaku lagi perintah dan larangan. Sudah enggak merasa mesti mengerjakan perintah karena sudah bersih hati. Salat itu fungsinya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Dia itu sudah berlatih sehingga merasa sudah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar lagi. Sehingga merasa sudah enggak usah salat lagi. Di amalannya zikir, cuman enggak salat. Jadi kalau Anda datang, tampilannya bagus. Pakai jubah. Lebarnya lebih daripada Batman. Ya, bisa. Janggut, pakai sorban, macam-macam. Datang Anda. Pak Yai, oh, punten, ya Abi, aduh, ayah peryogi. Saya ada persoalan ini. Ya. Saya alhamdulillah di Bandung 3 hari, lancar bahasa Sunda. Alhamdulillah. Ya. Saya ada kebutuhan. Minta Pak Kiai gini-gini. Tiba waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Kiai, apa kita nggak sholat dulu? Ai masih belajar. Kalau Yai, Abah ini, sekarang jasadnya sholat, sekarang jasadnya sedang dengan adik mengobrol, rohnya sedang sholat. Itu kata beliau, kata Syekh Hashim, sesat. Sesat, jangan diikuti. Ya, awas hati-hati, karena ma'rifat tidak akan pernah meninggalkan syariat. Nabi itu ma'rifat kepada Allah tinggi. Lebih tinggi nomor 1 dibanding semua makhluk yang ada di bumi. Ma'rifatnya tinggi. Tapi apakah pernah tercatat dalam hadis Nabi meninggalkan sholat? Saking takwanya Nabi Muhammad kepada Allah, sudah tidak sholat lagi. Nggak ada. Tetap sholat sampai akhir hidupnya. Sampai mau wafat pun masih wudhu. Wafatnya kan wudhu. Dibawakan bejananya oleh Fudail. Wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih wudhu, Anda bayangkan. Dalam sakitnya masih sholat. Bersandar ke tiang. Kadang menggunakan kayu tongkat. Kadang sambil duduk. Saking pentingnya sholat. Ma'rifat tingkat paling tinggi terhubung dengan Allah, dengan wahyu, masih sholat. Pak Kiai zikir. Jasadnya ada di sini. Ruhnya sholat. Sesat, kata Syekh Hashim. Nah, kalau menemukan yang begitu, jangan diikuti. Walaupun dia bisa memprediksi sesuatu. Oh, gak usah bicara. Ini kan punya masalah di kantor kan. Persaingan jabatan kan. Begini. Itu jin yang ngasih tahu. Jin. Nih Abah baru dari Mekah. Keluarkan contoh potongan kain kiswah. Padahal Mekah tahun 10 tahun lalu dipotong. Ada. Nah, itu kadang-kadang bantuan jin. Pada yang seperti itu jangan diikuti. Kalau ada orang kemudian melakukan demikian tapi meninggalkan syariat, jauhi yang seperti itu. Saya pernah orang liberal itu pengen ngajak diskusi kepada saya. Sampaikan kalimat. Ustaz, menurut kami, bukankah fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Maaf, bagi kami sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah nggak usah sholat lagi kan? Jalan berpikir orang liberal tuh. Hati-hati dengan logika seperti ini. Sholat itu berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah menahan diri bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi kan? Apa jawaban saya saat itu? Saya katakan, Mas, begini ya, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Dah, kita tinggalin aja. Selesai. Diem aja orangnya.
Ya, dan kita doakan ya Allah berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah. Selesai. Ini nggak usah pakai banyak dalil lah. Ya, Abu Jahalnya udah banyak. Jadi kalau sekarang ada Abu, misalnya sekarang, nggak usah dilihat lah. Nggak usah dilihat. Capek kita ngerespon begitu. Mending doakan. Ya Allah. Jelas ya? Ya. Ijma ulama, sepakat ulama. Barang siapa yang menganggap ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir, bukan orang Islam. Makanya barang siapa mengatakan agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, barang siapa sudah sampai hakikat tidak perlu lagi ibadah, ini orang bukan orang Islam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menganggap seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad meskipun dalam sebagian juz'iyah, hanya sebagian perkara, oh kalau zakat saya berzakat, untuk sholat saya keluar dari syariat Nabi Muhammad. Saya punya cara sholat sendiri. Ini bukan orang Islam. Apalagi kalau dia keluar secara total dari seluruh syariat Nabi Muhammad. Sedangkan dia berkeyakinan boleh keluar dari sebagian syariat Muhammad, dia bukan orang Islam. Syahadanya batal. Kenapa? Dia telah mengingkari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia meyakini boleh keluar secara total, saya sudah sampai hakikat, maka saya tidak perlu sholat. Kita bilang, ya akhi, mana yang lebih tahu hakikat, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW tahu hakikat, dia tetap sholat. Sampai sakit-sakitan tetap aja sholat. Sampai kakinya bengkak. Apa kata dia? Itu karena Nabi Muhammad sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh sama umatnya. Katanya sebenarnya Nabi Muhammad tuh sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh kepada umatnya. Subhanallah, ada aja mereka bisa ngeles. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wali, ya jangankan seorang wali, bahkan nabi saja, nabi yang lain pun harus taat kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali dia harus jadi pengikutku. Jadi harus jadi apa? Pengikutku. Nabi Musa kalau masih hidup, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah mengambil janji dari para nabi. Kalau datang Nabi Muhammad, la tansurunnahu, kalian akan tolong Nabi tersebut. Kalian harus beriman kepada Nabi tersebut dan harus menolong Nabi tersebut. Oleh karenanya, Nabi Isa alaihissalam tatkala turun di akhir zaman, dia tidak punya syariat sendiri, tidak. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan dia solat di belakang salah seorang dari umat Muhammad, dia solat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah jadi imam, dia tidak mau. Dia mundur, kemudian jadi makmum di belakang siapa? Imam Mahdi. Padahal dia seorang nabi. Namun tatkala dia turun di zamannya umat Muhammad, maka dia mengikuti syariatnya umat siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja para nabi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kalau wali maka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini makanya ini wali syaitan. Ini wali syaitan, wali yang seperti ini. Namun mereka mengatakan wali kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ini repot. Sebagian perkataan Ibnu Arabi. Dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikur rasul wa duna wali. Kata mereka kedudukan kenabian di tengah-tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi menurut orang-orang sufi yang paling tinggi wali, kemudian nabi, baru kemudian apa? Rasul. Menurut kita orang Islam kebalik. Harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, baru kemudian nabi, baru kemudian apa? Wali. Kenapa mereka mengatakan wali lebih tinggi daripada nabi? Dalilnya Khidir. Khidir lebih tinggi daripada siapa? Nabi Musa. Padahal tidak benar sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Baik, ini ada pertanyaan bahwa sholat, ini pertanyaan ya, bahwa sholat itu syariat yang paling rendah. Kalau sudah makrifat tidak perlu syariat, sehingga tidak perlu sholat. Ini pertanyaannya kok aneh ya. Baik, coba kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk sholat. Ada banyak ayat. Bahkan ketika kita membuka surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah gimana? Di situ disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu lembar pertama itu. Lembar pertama itu orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat. Itu baru lembar pertama. Belum lembar yang lain. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan
kepada orang-orang yang tidak sholat itu disebut sebagai kufur. Bainar rajul wal kufri tarkus sholat. Batas muslim dan kufur itu adalah ketika menolak kewajiban sholat. Kemudian lagi dalam ayat-ayat Al-Quran sudah sangat tegas, dalam hadis-hadis Nabi sudah sangat tegas menyampaikan mengenai masalah sholat. Maka sholat ini tidak boleh kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan sholat dan mengatakan sholat tidak wajib karena sudah makom tertentu, wallahu alam apakah ada yang meyakini seperti itu, saya tidak tahu, hanya menanggapi pertanyaan. Maka ini termasuk perkara yang besar. Kenapa? Karena ada banyak ayat yang ditolak. Padahal ijma ulama mengingkari satu ayat itu syahadatnya batal. Mengingkari satu ayat. Padahal ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban sholat. Bahkan orang-orang yang kufur kepada Allah lalu kemudian bertobat, Allah memberikan penjelasan fa in tabu wa aqamus shalah. Jika mereka bertobat dan menunaikan salat dan juga menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka saudaramu dalam agama. Jadi kalau ada orang dia bertobat kemudian menunaikan salat dan zakat, itu saudara kita dalam agama. Lalu bagaimana kalau meninggalkan salat? Padahal ini salat adalah sebagai imaduddin, sebagai tiang agama. Maka kalau salatnya ini runtuh, maka agamanya bisa runtuh. Sehingga tidak benar kalau ada yang menyatakan bahwasanya ada orang yang bisa keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Khalifah Umar. Beliau itu adalah wali Allah. Khalifah Umar itu wali Allah. Beliau sebagai seorang khalifah. Beliau sebagai seorang khulafaur rasyidin. Beliau memiliki karomah. Tetapi beliau sampai akhir hayatnya ketika ditusuk oleh musuh Allah pada saat itu, darah mengucur deras. Apa yang dikerjakan oleh Khalifah Umar? Beliau tetap sholat. Padahal andaikan beliau pada saat itu kemudian istirahat begitu, orang-orang bisa memaklumi karena sedang sakit. Tetapi apa yang beliau kerjakan? Sholat. Karena ukuran wali Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Dan di antara bentuk ketakwaan, tanda ketakwaan itu di surat Al-Baqarah sudah disebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan salat disebut makomnya tinggi, disebut orang yang atau sebagai wali Allah. Padahal wali Allah disebutkan dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sifat yang paling mendasar sebagai wali Allah, mutlak wajib beriman dan bertakwa. Wallahu alam bishawab. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya 3, Islam, iman, ihsan. Adapun pembagian syariat, ma'rifat, tarikat, hakikat ini adanya hanya dalam dunia sufi. Di mana dalam agama sufi, orang yang masih derajatnya rendah, masih punya kewajiban menjalankan syariat, maka mereka disebut dengan tingkat syariat. Nanti kalau sudah tinggi lagi derajatnya ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya tidak aneh dalam dunia sufi, seorang wali tidak perlu terikat dengan ajaran para nabi. Karena dalam dunia sufi yang ekstrim, mereka punya keyakinan bahwa
wali lebih tinggi dari nabi. Sampai-sampai ya, pentolan sufi yang bernama Abul Bistom berkata, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Di alam barzakh itu, nabi itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya wali, nabi. Di bawah nabi siapa? Rasul. Ini jelas kesesatan yang nyata. Kita Ahlussunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawah Rasul siapa? Nabi. Di bawah Nabi berapa? Dan kewajiban wali mengikuti syariat Nabi. Sama mereka dibalikkan. Makanya dalam dunia sufi, Pak, kalau antum lihat di YouTube ya, orang agak sedeng dikit udah dianggap mau jadi wali ini. Disebut dengan wali majdub. Ya. Jadi menurut orang sufi itu di antara tanda mau jadi wali itu sedeng dulu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah membuat sebuah buku yang berjudul Auliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Itu sebab Imam Ibn Taimiyah menulis buku itu. Iya. Antum tahu di antara kutubnya para wali itu yang mereka anggap sebagai tingkat derajat paling tinggi di antara siapa? Ahmad Al-Badawi. Said Badawi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Ya, ketika menyebutkan tentang biografinya siapa Ahmad Al-Badawi. Kata beliau tidak dikenal. Cuma waktu itu dia pernah sholat tanpa wudhu. Gara-gara itu dia dianggap ini jangan-jangan wali. Mengerikan, Pak. Iya. Dan untuk sampai derajat wali dalam dunia sufi itu ada ya ibadah-ibadah tertentu, Pak, dengan menyiksa diri. Makanya, akhi, ya. Ini semua bukan dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah SAW manusia yang paling tinggi derajatnya, sholatnya luar biasa. Tunduk dan patuhnya kepada Allah luar biasa. Para sahabat demikian. Ya, nah ini akhwal Islam.